Marga Adat Melayu Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Serengkuh Dayung serentak ketujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kades beserta perangkatnya, yang saya hormati seluruh ketua RT beserta perangkatnya, dan ketua DPD beserta perangkatnya, yaitu bapak-bapak, saudara-saudara, saudara-saudara dan datin yang kami muliakan. Pertama-tama mari mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini dari tadi pagi sampai siang ini, mungkin kita sampai malam, ada tadi telah disampaikan oleh Dr. Ahmad Ridwan MPDI tentang sejarah dan hukum adat Melayu Jambi. Dan kami hari ini mungkin nanti akan memulai dengan serah terima adat. Mungkin kalau punya ada mulai dari Kota Tanggal, bisa adat Nyuang Bago, terus kalau kerja nanti serah terima penonton baru kalau kerja, kalau tidak itu boleh. Nah nanti malam mungkin kita sudah maghrib akan melaksanakan tentang penyelesaian silang sengketa hukum adat Melayu Jambi. Karena hukum adat Melayu Jambi itu, hukum adat sudah dicabut oleh pasal 18 ayat 2 1951. Lama tak tanda. Setelah tak tanda nanti baru ngisi adat Nyuang Bago. Setelah itu baru resmi pengantin. Itu kalau menurut aturan. Tapi itu bisa dipendekkan, Pak. Tidak semuanya bisa begitu. Pada hari Minggu itu bisa meletak tanda pagi jam 8, bisa mengisi ruang adat. Ada di sini Magor itu siang jam 9 nikah, selesai nikah peresmian mengantin, cukup satu hari. Nah di acara pagi itu kan bisa masaji nazam, kan bisa diatur gitu. Nah kalau acara penuh itu ada buka lanser, ada tadi persembahan, ada pencak silat, itu yang cuman karena ada kalau melihat waktu tidak cukup, mungkin buka lanser tidak diadakan, tidak masalah, Pak. Jadi setelah kata berjawab di lama pengantin duduk di pelaminan di Kota Penuh, silakan mau pakai adat dari Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, tidak masalah. Juga pakai mau bertukar, pakai kalau dari Pulau Jawa pakai baju hitam, pakai belangkon, pakai keris belakang, tidak masalah, tidak ada halang. Nah itulah kolaborasinya di dalam makan adat Provinsi Jambi itu kan bebas, Pak. Cuman yang diminta itu tadi lah, dimana mau beli pijak situ lagi penuh. Nah, hargoilah adat Jambi itu pada pagi itu kata pijak-pijak halaman. Nah itu yang harapan kami mungkin di desa berasal ini untuk dapat nanti memberikan arahan dan tujuan kepada muda-muda kita kan yang tidak memahami. Nah, datuk-datuk inilah nanti akan memberikan pencerahan gitu. Nah kami mengharapkan juga mungkin Pak Camat ini juga ada juga cita-cita yang luas saja. Mungkin dalam waktu dekat dia ingin menerbitkan itu, Pak, untuk pada berjawab yang lama. Terima kasih kepada Datuk Raden Suhaimi, Raja Depati di Balang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mulai dari ombak yang bersabung, angin dan pepohon, usul asal pangkal kato, penuh ibarat dan kiasan. Perahu panjang 9, syarat luang sesak kemudi, bukan syarat dirumpung dengan rempang, cekak dengan bala, silat dengan sengketa, tapi syarat diundang dengan teliti, sesak adat dengan pusako, pegang dengan pemakai. Mulai bertingkat naik, meninggalkan ruas dengan buku, manusia bertingkat turun, meninggalkan waris dengan pusako. Waris dijawab dari nan tua, khalifah dijunjung dari Nabi. Patahli berganti li, lapu puah dilipung tumbuh, hidup dengan
silih berganti, mati silih bertumbang. Bak napuh di ujung tanjung, hilang sikuk berganti sikuk. Menjaga pucuk undangan limo, titian teras petanggo batu, cermin gedang nandak kabur, lantak dalam nandak goyah yaping dan tegersuh, kata mufakat, dak lapuk di hujan, dak lekang di panas. Itulah adat yang sebenar adat sendi dan syarat bersendi kitabullah. Adat mengatur, syarat mengatur, adat memakai. Di awal perjumpaan kita ini mungkin sepertinya mikrofon diserahkan kepada kami berdua. Sebelum materi inti kita tentang ulur antar serah terima tadi, ada baiknya tadi saya sampaikan kepada Datuk Raden, kenalanlah dulu. Jadi kita sampaikan seperti di awal kata Pak Camat tuh, katanya kalau udah tahu dah kenal dah sayang dah cinta belum kan cinta. Dia ada baiknya kita kenalanlah dulu sekaligus biar tahu isi hati kita masing-masing, supaya apa yang nanti akan kita sampaikan bisa terserap, kan seperti itu. Jadi sebelumnya mungkin seperti yang disampaikan oleh ketua kami tadi, kerakap bukan sembarang kerakap tumbuh di tepi sungai. Bercakap bukan sembarang cakap, bercakap mewakili dua Tengganai. Jadi datuk-datuk segala yang ada di siko serta datin, mungkin kalau ditilik dari namo, tentulah saya kau semendo, karena orang tua saya ngasih namo dah banyak 7 huruf Kasime. Nah, jadi kalau ditilik dari namo itu sudah positif, orang dari seberang ada. Tapi apa pula di siko duduk jadi lembaga dan Melayu Jambi? Kan itu tentu jadi tanda tanya. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya cakapkan, bukan mewakili dari Tua Tengganai, bukan berarti nak mengajari, bukan berarti nak mengguru. Itu kehadiran kita di sini ya boleh dibilang sharing, karena kebetulan juga saya bukan suku dia Melayu di sini, artinya ayah dan ibu saya Tulen, Jawa Barat. Jadi bapak saya itu kampungnya Tasikmalaya, itu Jawa Barat. Ibu saya di daerah Cirebon, di Cilimus desa kecilnya. Kalau bapak saya desa kecilnya Cikancerah. Nah itu asli dari saya Jawa Barat. Cuman seperti apa disampaikan tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tentu kita juga tidak bisa terlepas dari situ. Mungkin ada panutan yang perlu kita ikuti, pepatah dari adat, katanya bercontoh itu kepada orang sudah, ngambil tuah itu kepada orang menang. Nah, jadi sebenarnya ilmu kita lebih kurang. Kebetulan saya di Kelurahan Rantau Badak lebih dulu, artinya kami lah sudah duluan, kan seperti itu. Nah di sini kita mau sharing. Jadi mungkin hambatan di Berasau dan hambatan yang ada di Kelurahan Rantau Badak sami mawar podo wae, setali 2 uang, sama aja. Karena terus terang adat di Jambi kula rusak. Nah karena kerusakan adat inilah yang membuat masyarakat itu tidak percaya lagi. Kenapa? Yang disampaikan ke tengah masyarakat itu bukan yang sesungguhnya, bukan yang sebenarnya, sehingga masyarakat punya penilaian negatif. Mano yang dihukum kambing, mano yang dihukum kerbau, mano yang dihukum ayam, sama aja. Kadang bolak-balik. Bila tiba ke dulunya bisa jaya, tiba ke orang jauh bisa juga kambing. Nah, itu yang seperti di adat disampaikan, tiba ke mata dipicingkan, tiba di perut dikepiskan. Kan itu tidak sesuai. Nah hal inilah saya kira salah satu penyebab kerusakan dari adat di Jambi ini tuh. Sehingga adat kita ini berjalan tidak sesuai pada aturan yang sesungguhnya.
Nah, kehadiran lembaga adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang untuk saat ini diketuai oleh Datuk Ahmad Ridwan yang bergelar Tumenggung Malik Jaya Sepurno, beliau langsung turun. Dari tahun 1998 tuh saya tinggal di Tunggalulu nih, belum ada satu pun ketua lembaga adat kabupaten yang langsung menjadi narasumber untuk pemateri lembaga adat. Aku lah, paling ketua lembaga adat itu datang melantik ngasih SK balik, datang melantik ngasih SK balik. Itulah yang saya alami ketika tahun 2020. Jadi ketua itu datang, saya diberi SK, pengetahuan juga pernah diberikan. Sementara yang saya ketahui, sebelum saya menjadi ketua adat itu saya kuliahnya di IAIN. Di IAIN itu ada materi lembaga adat, tentang lembaga adat Jambi ini. Saya tahu betul seperti ini bagus. Tidak ada satupun undang-undang yang ada di dalam adat Melayu Jambi itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Sehingga saya nak ngomong ke masyarakat serba salah. Kalau saya nak berkuar-kuar di tengah Rantau Badak, macam ini apa kata orang Rantau Badak? Gilo kesini awak orang Jawa, orang Sunda bercakap ada Jambi. Nah, apa langkah saya itu? Saya panggil orang-orang dari provinsi termasuk Datuk yang di sebelah saya untuk berbicara masalah, sehingga apa yang disampaikan oleh mereka bisa didengar oleh seluruh masyarakat itu. Nah, langkah itu sepertinya sudah dicontoh dan dibuat oleh Terasa tentang apa yang akan kami buat seperti dulu di Kelurahan Rantau Badak. Sekira satu langkah sudah sebuah kebaikan. Jadi yang berbicara bukan ketua adatnya, karena ketua adatnya beliau bersama dengan saya. Kalau dia berkuar-kuar tentang lembaga adatnya kayak dikata orang gila. Nah, tapi kalau mereka ini yang dari provinsi, yang dari kabupaten, yang paham dengan adat itu sendiri berbicara, insya Allah akan didengarkan. Ya, kita percaya. Satu. Yang kedua, organisasi kita sepertinya sudah mulai terbentuk. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, kan ada 3 untuk berdiri adat tadi. Ada lembaganya, ada debalan adatnya, ada ilmu adatnya. Nah, ini ketiganya sudah mulai ada berasal. Debalan adatnya sebentar lagi ditulis SK-nya. Kelembagaannya insya Allah dalam waktu dekat setelah dibuat oleh kepala desa nanti akan kita layangkan ke kabupaten, di SK-kan langsung oleh orang kabupaten turun kemari. Kemudian apalagi pengurusnya, para hakim adatnya, mangku sudah ada. Kita ada 11 mangku, ya. Mangku itu kalau bahasa apanya itu RT. Nah, itu kan RT itu nanti akan kita lantik. Kita kasih gelar gedang, kecil bernama gedang bergelar. Uang gedang itu RT. Dialah yang mengurung petang, melepas pagi masyarakatnya. Harus diberi gelar. Nah, jadi cerita bergelar ini saya punya pengalaman tuh. Tahun 2022 di bulan November, kebetulan kemarin kami nangkap orang maling sawit. Kebetulan desa tetangga, desa Bukit Indah, tertangkap, dibawalah oleh debalan adat. Katanya debalan adat itu tugasnya duduknya meraut ranjau, tegaknya ninjau jalan. Nah, akhirnya tertinjaulah salah satu masyarakat yang mencuri, dilaporkan, disidang dengan putusan apa? Hukum adatnya kambing seko, beras 20 gantang, kelapa 20 tali, selemak semanis sasar segaranya. Didenda pula ada rupanya 10 juta rupiah berdenda. Setelah didenda, diputuskan malam itu yang dapat dibayar hanya hutang adatnya, karena ada hutang adat itu yang kambing tadi, yang beko, bakapalo tadi. Nah, itu tidak boleh direnggunting, tidak boleh dikurang-kurang.
bisa dibayar malam itu sejumlah 6 juta rupiah. Tinggal dendanya 10 juta. Karena 10 juta tidak bisa dibayar, terpaksa motor Pixen yang ditahan. Tapi tahan. Dengan berita acara disaksikan oleh Pak Babin Kamtibmas, disaksikan oleh Pak Babinsa, bertanda tangan semuanya, bersaksi orang banyak, bergelanggang bulan matahari, lah ditandatangani. Maka kesepakatan 2 hari ke depan akan dibayar. 2 hari ke depan datang ke bahkan kepala desa ngantar. Tapi bukan duit yang nyantarnya itu, ada 2 orang, 1 polisi, 1 tentara. Rupanya dari keluarga pelaku tadi. Kata beliau, Datuk Ketua Adat, Datuk tidak salah. Datuk sudah melakukan pungli, pungutan liar. Karena Datuk berdiri di bumi Indonesia ini adalah negara hukum. Apa gunanya hukum itu? Betul tuh. Memang negara kita negara hukum, Pak Polseknya ada, Kejatinya ada, bahkan disidangkan gereja jauh ada. Tapi kami sudah membentuk kelurahan adat. Berita acaranya lah ada. Nah, ini berita acaranya. Apapun kesalahan, apapun permasalahan yang ada di kelurahan kami, itu hak kami. Selagi kami masih bisa mengatasinya. Kenapa? Karena yang kami hukum itu bukan orangnya, tapi akibat dari perbuatan itu. Karena orang maling itu apa akibat perbuatannya? Ada yang marah, ada yang emosi, ada yang nak ninju, ada yang mungkin nak ngadang di tengah jalan. Itu yang kita atasi. Itu yang kita hukum. Sehingga pada saat itu mereka ambil kesimpulan bahwa ada itu salah. Kalau macamku permasalahan tidak cukup sampai di Siko, saya nak lapor ke Polsek. Dilaporkan ke Polsek perlu. Dilaporkan 2 hari kemudian saya dipanggil. Setelah dipanggil, rupanya polisi tidak gegabah juga. Ditanya juga lah macam mana proses kejadian. Ceritakan seperti ini. Saya bawa semua bukti. Pada saat rapat tua tunggalai nyuado, alim ulama nyuado, semua sudah bertanda tangan di situ. Berarti ini sudah bulan ini kesepakatan ini, dan sesuai dengan restoratif justice. Jumlahnya pun cuma 8 tandan tuh, 8 atau 10 gitu lebih kurang. Tidak sampai 2,5 juta. Nah, sehingga pada saat itu kata Pak Kapolsek, oke tuh, itu nanti biar kami yang atasi. Nah, sehingga 2 hari kemudian datang lagi yang terdenda tadi itu. Datang polisi ada lagi, tentara juga ada lagi. Yang ada pelaku dengan Pak Kadesnya mengantarkan uang 10 juta. Nah, kalau mengantarkan 10 juta, bisa dibawa, tidak ada hal saya pakai pun tidak saya bawa ini. 2 hari kemudian kami pula yang dipanggil polisi. Nah, kacau kawan-kawan saya yang di Balang itu di Kelurahan Atau Badak anak ketakutan kalau punak mau kasus sudah selesai kamu pula dipanggil lagi. Rupanya tuh di Balang berempat di dalam 7 Kelurahan Atau Badak dijadikan Polmas, polisi masyarakat, jadi partner dari Kapolsek Merlu untuk ikut membantu ketertiban di kelurahan kami. Kami dikasih rompi, di Balang kami dikasih borgol. Artinya apa? Mereka sudah paham, mereka ngerti. Kenapa buku SKDI tadi itu tuh, Sumpit Gading Damai Ipu itu sudah dibeli oleh Kapolda, sehingga semua polisi-polisi yang ada di kita khususnya di Jambi ini paham tuh dengan undang-undang adat. Jadi hati-hati, jangan sampai ada kejadian lembaga adat kita salah hukum sehingga lembaga adat itu nanti orangnya yang akan dihukum, atau Pak Kadesnya nanti salah memberikan hukuman, akhirnya Pak Kades yang dihukum. Banyak sudah kejadian. Kenapa? Yaitu tadi tuntutan mereka yang paham hukum itu. Di pasal 18 Undang-Undang 1945 itu sudah dinyatakan negara menghormati dan menghargai hasil keputusan adat selama adat itu menjalankan hak-hak tradisionalnya,
dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Apa hak-hak tradisional kita? Kecil benamu gedang gelar. Jadi hakim adatnya harus menggelar tuh. Jadi kalau belum bergelar, jangan coba-coba hukum. Dapat jauh. Nah, kasus kejadian beberapa bulan yang lalu di Ketapang, di Teluk Ketapang dengan Kempas Jaya. Itu saya sempat hadir di sana untuk menengahi permasalahan itu. Karena kebetulan si pelaku yang dihukum itu paham dia, sehingga lembaga adatnya kelabakan nak dituntut yang 9 tahun tadi. Akhirnya mau tak mau berani ke jaminan tempat Datuk Suemi, tempat Datuk Muhtar, minta diberi gelar. Berapa orang kemarin itu? Ada 67 orang, ada rombongan lebih. 9 orang. Nah itu, jadi mari kita sama-sama pelajari hukum yang ada di lembaga dan nikah ala kadar apa adanya. Setelah itu kita berlakukan apa yang terjadi. Orang tua dan tua badak dia bisa ngomong kepada anak-anaknya, hati-hati nak, jangan sampai kau buat macam itu. Kalau pengantin kau ingin nak rame, ingin dipestakan, jangan kau buat seperti itu. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu tempat kita jalankan, ya kan? Nah, kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu kita jalankan, sama dengan kita menjalankan apa yang disampaikan oleh ketua kita tadi, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, kalaupun mati syahid gitu, niatkan. Cuma itu tadi, ingat, pelajari. Nah, sama-sama kita belajar. Oleh karena itu, anjuran saya khususnya pada Pak Kades dan Ketua Lembaga Adat, mau tidak mau buku Sumpit Gading dan Maipoh itu adalah di Berasal ini untuk menjadi rujukannya. Nah, untuk masalah sidangnya malam nanti kita praktek. Nah, untuk saat ini kita belajar budayanya dulu tuh ya. Jadi untuk budaya ini kan artinya sebuah kebiasaan yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu dan memberikan kebaikan, menjaga hak-hak anak perempuan kita. Nah, itu tujuannya. Dan lain dan bukan menjaga hak-hak anak perempuan. Karena dulu ketika berkembangnya ajaran Rasul itu perempuan itu kan tidak ada harga, diterbengkalaikan seperti itu aja. Nah, hadirnya Islam mengangkat derajat dan harkat martabat dari seorang perempuan. Nah, disinilah di antara inilah kita nampak bahwa yang perempuan itu memiliki harga, dalam arti kata dia punya martabat seperti itu. Nah, ini juga pernah di tempat kami Berasal, saya kira lebih kurang di Kelurahan Rantau Badak. Rantau Badak itu ada 4 RT di jalan lintas, 5 RT di dalam di Tranbanden. Jadi banyak pendatangnya daripada penduduk asli. Dan pendatang yang ada 5 RT di dalam itu semua dari apa itu? Sing jauh ning apa niku napa, Pak? Bukan. Kebumen. Rata-rata kebumen sana itu. Kebanyakan itu. Alhamdulillah Pak, diberlakukan selama 3 tahun ini bisa. Walaupun dengan logat Jawanya nampak gak apa-apa, silakan. Sekecil-kecil semangkuk dipelukkan. Kalau berbuah bukan dolar tuh, gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, logatnya. Yang Medan seperti itu juga. Si kecil-kecil si mentum dilukan. Kalau berbuah tidak tua, gak apa-apa. Inilah sebuah bukti bahwa mereka mau menghargai tempat mereka tinggal. Kenapa terjadi kemarin di Aceh, di Poso, di Madura, tidak ada rasa saling menghargai antara Ansor dan Muhajirin. Ini gap inilah yang akan kita jaga. Gap inilah yang akan kita jaga agar jangan timbul kecemburuan sosial. Terus kenapa? Wongnya dewe iki Pak, wong Jawa iki wonge getol kabeh, kuat kabeh, kerjane mempek Pak. Kalau masalah ekonomi, yakin pendatang akan lebih duluan.
Barat. Rata-rata mereka sekarang di belakang. Yang dilintas itu orang mana isinya Pak? Orang Padang, terus orang Medan. Yang penduduk asli di belakang semua. Tinggalnya maksudnya. Artinya bahwa ekonomi mereka akan lebih mapan sedikit. Sehingga kalau kita tidak menghargai mereka sebagai penduduk asli, mudah sekali tersulut kecemburuan sosial itu. Nah, kita hadir ke muka bumi ini, alangkah baiknya jika kita membawa perdamaian. Ya setelah kita pakai adat tradisi asli itu, ya silakan. Wayang telung dino telung wengi, cek Sundana marang wayang boleh 7 petik mangga, dipersilakan. Nggak ada yang melarang. Adakah ada Jambi itu melarang? Tidak, silakan. Justru dengan bermacam ragam itulah menjadi indah. Inilah kekayaan kita Indonesia. Nah, terkadang kita tidak sadar kita di mana ini kita berdiri. Nah, itulah kehadiran lembaga adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini mengingatkan itu, Pak. Kebetulan Pak, di tempat kami yang diterang itu RT 5, 6, 7, 8, 9 itu nama masjidnya Masjid Al-Muhajirin. Itu sebenarnya mengingatkan bahwa sampai di Muhajirin kilo semua ansori. Nah, itu maksudnya kan. Nah, jadi saya kira inilah yang mendasari lembaga adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terjun dan turun langsung ke desa-desa untuk memberikan pengarahan seperti ini. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan pencerahan untuk kita bersama, terkhusus kepada diri saya sendiri yang juga kaum Ansor. Bukan Ansor kaum Muhajirin, bukan asli, pendatang dulu. Saya kira itu saja, mudah-mudahan memberikan kebaikan bagi kita bersama. Kita tidak perlu berpanjang mukadimah, langsung saja kita menuju ke depan. Mungkin nanti saya dari pihak yang nunggu, saya dari pihak yang perempuan, Datuk Raden Dito nanti mungkin dari pihak yang jantan yang datang. Jadi kita simulasikan, kita praktekkan. Nah, kalau gitu kita tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk dari suku Nanbu Bagi. Datuk dari suku Nanbu Bagi. Perundingan Datuk tadi lah kami sama-sama saksikan. Perundingan Datuk tadi telah sama-sama kami saksikan. Dari perundingan tersebut nampaklah di siko cincin sebentuk kain 20 lusan. Ya. Menurut tereco dan terpakai di tempat kami, menurut yang tereco terpakai di tempat kami, lamaran Datuk Ko lah kami terima. Lembaga tidak upaya, adat tidak upah. Tadi cincin sebentuk kain 10 lusan sudah kami terima. Sudah tadi kan? Kini kok nampaknya adat dak upah, lembaga dak sumpi. Tidak sumpi. Namun perlu datuk-datuk kedua belah pihak ketahui dalam melamar meletak tando ada hukum hakamnya. Hukum hakamnya. Yang pertama, kalau salah di belah jantan, namanya tebu setuntung di Koman Gajah. Ayo di Koman di Geraham Gajah. Emas telucir pulang mandi. Apa yang Datuk antaran sariko? Cincin sebentuk pakaian 20 lusan hilang saja. Hukum hakam dan kedua hukum hakam
angkap yang kedua, bila salah dengan betino, bila salah dengan betino, nama hukumnya balik motor. nama hukumnya balik motor. Tahu tuh balik motor? Orang balik motor tentu nak timbang ada. Mana yang dikatakan balik motor? Mana yang dikatakan balik motor? Mana yang dikatakan balik motor? Apa yang sudah diantarkan dari pihak jantan Atau yang sudah diantarkan dari pihak jantan, so pulang dua. So pulang dua. so pulang dua. So itu seko, maksudnya itu pulang dua itu balik dua. Seko yang diantarkan baliknya dua gitu nah. Ini cincin satu bentuk yang diantarnya dah. So pulang dua. Seko kok balik jadi dua. Kain 20 lusan balik jadi dua berarti jadi 4 kalau yang. Nah itu yang dimaksud. Paham tak ya? Nah jadi itu hukum akamnya. 1, 2. Yang ketiga. Yang ketiga, Nah, kalau dari salah satu ada yang mengurangi silo tadi, kalau dari salah satu ada yang ngomong silo tadi, maka nenek mamanya maka nenek mamanya terhukum sepanjang ada terhukum sepanjang ada kambing seko, kambing sekor, beras 20 gantang, beras 20 gantang, selemak semanis asam segaramnya selemak semanis seasam segaramnya, untuk berdamai kedua belah pihak untuk berdamai di kedua belah pihak bahwa mereka belum berjodoh. bahwa mereka belum berjodoh. Nah, macam mana datuk-datuk dua belah pihak sependapat, setuju? Tanya tu, tanya. Bagaimana datuk-datuk kedua pihak setuju? Setuju. Nah, kalau dah setuju, kami nak tanya dulu kepada datang. Kalau sudah setuju, kami nak bertanya kepada datuk yang datang. Nah, bila datuk kau nak dapatan janji? Bila datuk nak dapatan janji? Bila datuk mau mendapati janji? Nah. Guna sebelah kampungan sebagi ini sering dan datuk serahkan kepada kami ko lah kami makan rokok pun lah kami sabtu. Jadi maka dalam pantun itu khusus benar tolong sampaikan, tolong lilitkan ke Kayu Jati apa maksud nanda tu inginkan, tolong sampaikan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Datuk Sepuna sebelah kampungan sebagai. Ya saya. Alhamdulillah pucuk dicinta ulang tiba semua digali air datang pinta boleh karena berlaku putih kapas boleh lihat putih hati berkeadaan. Memang tato itu yang kami tunggu dari tadi. Tanjung Pinang Kota Pekan, Kota Baru, Kota Braga. Seri Pinang sudah kita makan. Yuk kini kami nak menyampaikan hajat. Silakan. Datuk Sepuna sebelah kampungan sebagai. Iya saya. Tadi Datuk telah menyambut kedatangan kami beserta arak dengan iring, beserta tepat dengan ramai. Mungkin kami pada waktu masuk ke rumah Datuk yang sebanyak itu tadi, ada yang tergeser, waktu balik nanti mungkin ada yang tersenggol. Apabila terjadi hal tersebut, kami mohon minta dimaafkan atas kesalahan dan kehilapan kami. Kenapa patah mengatakan tak ada gading yang tidak retak? Kalau tidak retak bukanlah gading. Untuk itu kami nak berpuji berprato di hadapan Datuk. Ia mengenai anak buah anakan kami yang bernama Muhammad bin Jangci dan Ibu Ijen. Lalu serial Guru Pinang dengan anak buah anakan nenek mama Nur Mahiko yang bernama Yanti bin Yanto. Lah lengah dia duduk di ujung tanjung, nengok air sedang ilir, nengok ikan sedang berenang. Lah lengah pula dia duduk di kebun bunga, nengok bunga sedang berkembang, nengok kumbang mengisap madu. Oleh karena itu anak buah anakan kami yang bernama Muhammad lah memberitahu kepada kami nanti tua-tua bahwa dia nak menjadi orang semenoh di rumah Datuk Iko. Nah ada orang tua kami menanyakan pada dia, kalau macam itu dah alur makan patut, dah layak makan duduk. Tapi pandangan jauh lebih layak, pandangan dekat dah tukikkan. Nah untuk itu Datuk, anak buah anakan kami yang bernama Muhammad telah kami panggil. Di tempat kami itu ada juga yang bernama siapa tadi mau boleh? Janti, enggak bayar Janti kok. Cantik juga nama. Putih kuning hidung mancung ibarat kapak
jawab inang belah kapak. Nah, kami tanyakan kepada dia. Dijawabnya dengan pantun. Mana pula pantun itu tuh? Dari Sungai Sarak ke Talampatan terus menuju ke Sungai Abang. Kalau tidak dapat adik yanti seorang, biarlah abang, biarlah umang mati meragam. Nak dua pantun saya. Ikan kerakak, ikan parang, anak udang di bawah daun. Kalau tidak dapat adik yanti seorang, biarlah abang ujang 10 tahun. Apa tahu? Iya itu. Nah oleh karena itu Datuk, Iya. ya orang tua kami duduk malam itu dipanggil lah nenek pakku yang 8 suku. Lah duduk kami berunding pada malam hari itu. Nah ada Datuk kades atau kan Macam mana pula? kalau dah alur akan patut layak akan judu. Pandangan jauh lah layak akan dekat. Lah tak ada lagi nanti tukik jati nanti kenal di lidah. Dia anak dua Datuk yang bernama Yanti kau Datuk. Nanti itu Datuk. Nah oleh karena itu kami duduklah berunding pada malam itu. Dapatlah kata sepakat. Ya kami coba datang ke rumah Datuk kau. Nak menanyakan anak buah anak Datuk kau. Apakah anak buah anak Datuk kau ibarati kayu tinggi lah dia nama ketum, kayu gedang lah dia nama dekat, koknya jatuh lah dia menyambut. Kalau dia hilang datang lagi aku yang mau menang. Nah untuk itu kedatangan kami Datuk. Kami takut juga Datuk. Ada ranting yang mencucuk mata pun yang kau kudu. Nah kalau lah memang ada itu menyampaikan kepada kami. Itu maksud kedatangan kami sekeluarga besar pada malam hari itu Datuk. Alhamdulillah tuh. Terima kasih nampaknya ajak Datuk dan disampaikan tuh malam sore di sore ngasih sore waktu di hari dan elok ketika dan baik nampaknya tuh ya memang tua nanti ke tempat kami cuma tuh kami ingin juga bertanya kepada Datuk karena kata Datuk tuh kalau kan tergesa api lama tuh pulau tuh tergesa air lenyagi bubu pulau tuh kami takut kalau gitu anak kemenakan Datuk kepada anak kami Yanti tiba nyo di luar nyona angin tiba nyo di bukit nyona air tuh. Nah jadi kami nak bertanya nih kepada Datuk apakah cakap siapa tadi nama tadi? Dan ini jangan. Si Muhammad tadi apakah cakapnya itu dari mulut sampai ke hati itu? Kami takut lagi nyoluko masih takut pula pedih, nyomati masih takut pula kehilangan tuh. Nah karena itu kami nak nanya benar-benarnya apakah ada Yanti lain di sana tuh? Apa ada Yanti kuliah tuh? Nah itu dulu tuh. Terima kasih. Terima kasih Datuk Syukuran sebelah kampungan sebagai Alhamdulillah. Kalau itu yang kata Datuk, karena kami lah kasih siap rumah komandi, kami tak takut kamu tak cabut. Karena kami lah berpikir 2-3 kali tidak akan ada lagi kesal tersebut. Karena engkau adalah kena anak buah anakan kami yang bernama Muhammad Datuk. Itu masuk kedatangan kami pada sore hari itu Datuk. Oh iya Datuk. Ya kalau memang sebulan itu tekad dan niat Datuk dan Datuk sampaikan kini kami bersyukur juga tuh. Ibarat Datuk orang tuh anak kemenakan kami hanya tentulah adonan mengenanginya koknya tenggelam di tengah lubuk lah aduh dengan menyelamnya tuh. Nah jadi kini tuh saya udah dapat keputusannya tuh karena seperti di awal tadi kita sampaikan tunggu tuh belum kami cuman cuman jadi budak berjambukin jadi video sampai pelayanan gitu saya. Nah jadi kami nak bertanya dulu kepada wali warisnya apakah orang menerima pada ya kami nak minta waktu dulu tuh kami nak berunding agak sejam 2 jam dulu ke belakang tuh ya kami berunding dah ingin berunding di luar tuh kata orang tuh berunding di balik lantai tak nak apa tutup badan nampak tutup nampak badan kami nak berlantak dalam berunding di belakang itu nak nemui ahli warisnya dulu tuh. Silakan Datuk. Terima kasih. Kalau sejam tu saya tunggu lah tu. Ya Datuk berunding. Jadi Datuk berunding ke belakang. Nah ketika berunding itu kami ditanya warisnya mana waris Betino tadi dulur dari belah mana Betino ini aku iya iya ini mamanya ini kan ada dulur laki-lakinya kan nah dipanggil itu nah di sini lah siang gitu tuh supaya ilmu negeri kok tadi jangan sampai di dusun itu kok karena banyak ada berarti juga teguran lah. Nah di situ tuh mana waris itu panggil kalau ada cepet takut pergi nyolong tuh ketua antar ke bawah jodoh anak saya kan
Jadi panggil dulu dari situ. Kalau sudah ya, berunding, kalau sudah selesai, kalau sudah berunding nampaknya. Nah, balik lah risiko. Ini mama sukunan sebelah kampungan sebagi saya kini kok alhamdulillah tuh kami di belakang kota bilah berunding. Kini kok nampaknya tuh datang ke rumah kami koyo talangkah ke kaki kanan tuh. Alhamdulillah anak keponakan kami tuh ibarat tanaman tuh lumado dan makanya tuh. Ibarat buah tuh lumado dan tupai mulanya tuh. Kini kok tuh nampaknya sumur digali air pergi. Nah, jadi kini kok apa yang menjadi hajat Datuk menjadi kenyataan lah adanya. Cuma tuh kami nak benci bergantan doh. Kami ingin pulau nak sebentuk yang nak kami tengok bukti cinta anak keponakan Datuk itu pada kami. Itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Datuk Sukunan sebelah kampungan sebagi. Alhamdulillah kalau itu yang kata Datuk. Memang Datuk orang elok pandai memakai, yang pintar pandai bercakap, orang bijak pandai berbuat. Takutnya Datuk tergeser ekonomi yang tergegak terobas. Jangan takutnya Datuk. Kami untuk lalu nyiapkan juga apa yang kata Datuk. Iya betul. Iya. Nak lilin kami bagi lilin, lilin sebentuk di atas kemari. Cincin kami bagi cincin sebentuk tanda nak jati. Alhamdulillah. Beserta dengan seperangkat pakaian Datuk. Alhamdulillah tuh. Nanti ngomong doanya tuh kok dekat kami nak ingin megang, kok jauh lah ingin mandang itu. Terima kasih Datuk. Kalau macam itu ya nak saya serahkan cincin sebentuk pakaian sebelum sekolah. Tano mengikat janji anak buah makan kita ko Muhammad bin Jamsi dan Ibu Injel dengan Yati bin Yanto. Akhirnya Datuk terima sebentuk cincin dan 10 lusan pakaian dan ada juga barang-barang di belakang Datuk. Oke, terima kasih. Sudah anggaplah terima ada. Datuk Sukunan sebelah kampungan sebagi. Kini kok apa yang menjadi tujuan dan pembicaraan kita nampaknya sudah ada di ujung. Ibarat masak kini kok lah masak pemakanan kita betul. Cuman di tengah-tengah kita kok ada arus menengumpung kalau piawai. Memang masak sudah masak tapi kita tidak dapat makan itu. Macam mana kalau runding kita kok kita ketengahkan kepada pungkal dan piawai orang dan arif bijaksana bila Datuk pemangku adat di tempat kita betul. Dan katanya Datuk pemangku adat kok kayu rindang di tengah dusun, rimbun dalamnya tempat berteduh, gedang batangnya tempat bersandar, lebar lannya tempat duduk di silo, pergi tempat bertanya balik tempat berberitahu. Macam mana kita naik dan sembah kepada Datuk Arif bijaksana kok kita minta tanya turun tu. Macam mana menurut Datuk? Terima kasih Datuk. Kalau itu yang kata Datuk, sekali kata Datuk, 2-3 kali kena kamu. Anak ruan dalam kuali mati dimakan anak sebut. Kini ibarat kapal, Datuk Tuhan saya mengemudi. Sila Datuk menghadap, saya mengikut. Terima kasih. Terus sudah putuskan tadi, tapi belum bisa diputuskan dah. Karena masih ada orang yang arif bijaksana yang katanya makan ngabis pincang mutus. Iyalah Datuk pemangku kok. Baru kita serahkan. Nah, menghadap lagi tuh. Enggak sudah tadi dah. Yo tadi sudah ada, enggak sudah ada terima tadi dah. Oke. Jangan diserahkan ke situ ya. Iya. Ya, sudah diserahkan tadi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk penengah yang arif dan bijaksana, seperti yang Datuk lihat bersama tuh, kami ketahuilah mengadukan sidang adat melamar sekaligus meletak tanda, yakni anak keponakan kami yang bernama Yati dengan tamu kita yang datang dari Lubuk Mersam, yakni siapa tu? Muhammad bin Bedul siapa tadi? Kini kau tu runding kau nampaknya lah masak, tapi kami tidak dapat makannya. Di kenapa tu? Ada Datuk dari bijaksana tu. Oleh karena itu tuh runding kami kau nak kami naikkan sembah kepada Datuk, kami harap minta titahnya turun tu. Putih Datuk kapas bagi kami tu, kuning Datuk kunyit bagi kami tu. Mungkin inilah bukti penyerahan dari belakang Datuk. Saya serahkan tu. Terima kasih.
Baiklah, Datuk sebelah kampung dan sebagainya. Ini kau sirih lah kami terima tu. Kebetulan kami di rumah kau lah nyaman juga. Sirih dan senapangan dan katu kami di rumah kau tu. Sirih kau sirih penanti dan tiba penunggulan datang. Saya Nah, jadi tu karena Datuk tadi nyampaikan sirihnya pakai pantun juga lah kau tu. Sikul kuda serang pergi mandi di matahari. Sirih kerukuk pinangnya menyumbang ikolah dan ada di kami itu. Karena itu tuh minta tolong terima sirih saya kepada Datuk. Datuk sentuh dan berpihak yang kedua sebagai Iya, saya siri sudah sama-sama berterima, dan untuk itu mari kita makan siri bersama dengan pemangku adat dan Pak Ketua RT. Silakan Datuk. iya tuh. Lah, enggak ada sudah. Lah, mesti makan juga. Hah? Nggak masuk makan? Konon-konon dah. Yang makan siapa? Hah? Datuk. Oh, kita nyicip. Nah, tuh koda. Yo, sini. Makannya. Contoh be. Nah, jadi Datuk menengah tadi lah saya tanyakan kepada Bangku petang lepas pagi, katanya dia lah lebih kurang 6 bulan. Hah? Oh siap harus siap tuh. Kalau sudah bilang tadi kan? Yo, ya. Nah, kalau udah siap berarti mungkin kita panjang lagi. Nawar, dia nawar, bisa nawar. Boleh. Nawar. Ya bisa. Datuk 6 bulan itu minta 2 tahun lagi boleh kan? Oh. Apa boleh? Kalau 2 tahun boleh nggak tuh? Batasnya berapa? Nama benar tuh 6 bulan tuh seperti gitu. Jadi saya jawab nih. Iya. Iya. Jadi terima kasih Datuk. Dengan usulan Datuk tadi, insya Allah kami siap ya. Datuk nak menepati janjinya dengan seumur jagung atau 6 bulan atau 6 bulan. Iya. Iya. Jadi, gimana? Ya. Iya. Gimana Pak pengantin? Kepada Datuk yang datang Dalam hukum meletak tanda iko, dalam hukum meletak tanda iko ada masuk menunggunya. ada masa menunggunya. Pertama, semasuk itu bayar setahun bayar, seumur bayar. Semasa seumur bayar, Dan kedua, seumur jagung. yang kedua seumur jagung, Dan ketiga, yang ketiga seumur padi. seumur padi. Nah, Datuk kena mana? Datuk tidak yang mana? Nah, ya. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua kami sebagai juru bicara penengah dalam sidang adat meletak melamar dan meletak tanda pada saya Eko. Tadi Datuk menanyakan janji kapan nak ditepati. Ya untuk itu Datuk kami mohon ada pelonggaran. Kami minta setahun jagung Datuk. Karena kami nak mengumpulkan keluarga. Datuk dari kedua belah pihak sudah dapat kata sepakat bahwa 6 bulan setelah ini pengisi adat buang lembaga. Nah, untuk itu Datuk kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lagi, kini nggak ada lagi tanah bubongkah yang ada tanah bubayo. Tidak ada lagi kata bertingkah, yang ada kata seiyo. Cukit lagaman,
atau ketayo. Bujiknya yang ada di turun tangan. Berdekor dan atuk saya sekato. Silakan berjabat tangan.